Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng Itu, YouTube-nya Orang Ganteng. Nah, kali ini kita akan ngebahas tuntas atau kita bongkar kisi-kisi resmi SKD CPNS sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, jadi untuk kali ini kita bakal ngebahas tuntas tentang kisi-kisi resmi soal SKD CPNS di tahun 2021 ini. Oke, untuk sebelumnya, bagi kalian yang ingin mendownload soal-soal tes CPNS, soal-soal tes P3K yang lengkap dengan jawaban dan pembahasannya, beserta dengan materi-materinya, dan juga yang ingin download aplikasi CAT secara online, itu bisa download di link di bawah ini. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, jadi buat kalian yang ingin download soal-soal tes CPNS dan tes P3K, itu kalian bisa download di link di bawah ini. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. Di sini kita bakal ngebahas tuntas ya. Jadi kita bongkar nih apa aja sih kisi-kisi resmi untuk SKD CPNS ini. Nah, di sini saya sudah merangkum kisi-kisinya apa sajakah yang sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 yang baru terbit kemarin-kemarin ya. Nah, di sini untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Nah, ini nanti yang bakal jadi soal TWK. Nah, terus ada TIU. Nah, TIU di sini atau tes intelijensi umum itu ada yang pertama itu kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal itu ada analogi, silogisme, dan analitis. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kemampuan numerik. Nah, di kemampuan numerik itu ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan ada juga soal cerita. Nah, soal ceritanya ini nanti adalah soal ceritanya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tentang kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini ada analogi, biasanya kemampuan figural itu dalam bentuk gambar analoginya. Terus ketidaksamaan dan serial. Nah, nanti kita bahas tuntas gitu. Dan ada untuk TKP. TKP atau tes karakteristik pribadi itu ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada teknologi informasi dan komunikasi, ada profesionalisme dan anti radikalisme. Jadi pemerintah tuh pengen kita tuh nanti kalau jadi ASN itu ya anti radikal itu, rakyatnya juga nanti anti radikalisme. Nah, untuk kali ini yang akan kita kupas atau kita bongkar terlebih dahulu yaitu ada tes TIU atau tes intelijensi umum tentang apa tadi tuh? Tentang kemampuan verbal. Nah, di mana di sini kita bakal ngebahas tentang analogi, terus apa? Tes analogi, silogisme, dan analitis. Nah, di sini juga ada yang sudah jawabannya. Ini nanti kita bahas lah pembahasannya. Nih, ada yang sudah punya jawabannya nih. Ini soal analitis. Nanti kita bahas ya. Nah, oke, kita bahas yang pertama dulu, soal analogi. Nah, tujuan dari soal analogi ini untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, di sini untuk soal analogi ini hubungan ya. Nah, di sini saya contoh soalnya itu ada gergaji kayu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu hubungan antara gergaji dan kayu itu apa gitu. Terus nanti yang jawabannya itu yang saling berhubungan, yang sama hubungannya seperti gergaji dan kayu itu apa gitu. Nah, kita langsung jawab aja ya. Nah, gergaji kayu. Berarti gergaji itu digunakan untuk memotong kayu. Nah, berarti hubungannya itu gergaji
itu alat untuk memotong kayu, ya. Nah, terus di sini ada yang A. Kita jawab A itu sendok makan. Jadi sendok digunakan untuk makan. Terus sepatu kaki. Berarti sepatu digunakan di kaki. Nah, terus di sini ada gunting kertas. Nah, gunting digunakan untuk memotong kertas. Nah, berarti di sini yang hampir sama itu gunting digunakan untuk memotong kertas. Karena di sini itu kan tadi kan gergaji untuk memotong kayu. Nah, gunting untuk memotong kertas. Nah, berarti yang mirip itu yang ini ya. Tapi kita coba dulu yang D-nya. Nah, terus yang D sama E. Di sini ada pensil penghapus. Nah, untuk menghilangkan pensil itu digunakan penghapus. Nah, terus baju badan. Nah, untuk berpakaian atau digunakan baju itu digunakan di badan. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa jawaban yang hubungannya itu sama, memiliki hubungan sama dengan yang pertama itu dengan soalnya, itu berarti ada yang C, gunting kertas, bukan gunting batu kertas ya, tapi gunting kertas, di mana hubungan gunting dan kertas ini memiliki hubungan yang sama dengan gergaji dan kayu, di mana gergaji itu alat untuk memotong kayu atau gergaji digunakan untuk memotong kayu, sementara gunting digunakan untuk memotong kertas. Oke, sudah paham kan? Jadi kita jawab di sini jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke silogisme. Nah, silogisme ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, silogisme ini merupakan titik tarik atau bagaimana kita menarik sisi kesimpulan gitu. Jadi kesimpulannya itu seperti apa? Nah, dari biasanya itu ada dari beberapa kalimat, ada yang 2 kalimat, ada yang 3 kalimat, itu biasanya silogisme. Nah, nanti kita akan diperlihatkan soal atau kita akan disajikan soal dan nanti kita disuruh untuk mengambil kesimpulannya dari soal tersebut. Nah, di sini saya sudah ada soalnya. Di sini soalnya itu kalimat yang pertama, semua sepeda memiliki lampu. Terus yang B-nya, sebagian lampu berwarna merah. Nah, kesimpulannya seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, kita yang A dulu. Semua sepeda memiliki lampu merah. Nah, apakah benar? Kita lihat di soalnya. Nah, di sini kan semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Nah, berarti semua sepeda itu memiliki lampu, tapi nggak semuanya merah, ya kan? Nah, berarti di sini jawaban yang pertama itu nggak benar ya. Karena di sini itu semua memiliki lampu merah. Terus yang B, tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Ya, benar, tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Ya, betul nih. Ini bisa benar nih. Terus yang C, lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. Enggak juga. Nah, terus yang D itu sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Ya, benar. Nah, terus yang E-nya tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Nah, salah. Nah, di sini yang bisa kita sajikan atau kita bisa sepertinya kesimpulannya itu ada B dan D. Coba kita lihat dulu. Nah, kita saksikan di sini. Nah, di sini itu semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. Nah, kesimpulannya itu kesimpulan dari keduanya. Nah, di mana untuk kesimpulan dari keduanya ini kita bisa lihat kalau di sini kan tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Tetapi kan kalimat yang pertamanya itu yang semua sepeda memiliki lampu gitu. Nah, berarti kita tuh tarik yang sepedanya terlebih dahulu nih. Jadi apa ya disebutnya? Subjeknya terlebih dahulu. Subjek yang digunakannya itu adalah sepeda. Terus objeknya itu di sini lampu dan di sini itu ada berwarna merah gitu. Nah, berarti kita bisa lihat berarti di sini itu kan
yang memiliki lampu merah itu sebagian. Nah, kita bisa tarik kesimpulannya seperti yang D ini. Karena di sini itu subjeknya itu kan sepeda. Nah, kalau di sini itu lampu dulu. Padahal di sini subjek yang pertamanya itu adalah sepeda. Nah, maka dari itu kita bisa ambil yang D. Karena di sini itu sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Nah, karena di sini kan hanya sebagian lampu berwarna merah. Jadi walaupun di sini semua, tetapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua sepeda itu memang memiliki lampu, tetapi hanya sebagian yang berwarna merah. Nah, di mana di sini kesimpulannya itu sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Nah, kalau yang B ini dia terbalik gitu, karena dia lampu terlebih dahulu. Harusnya subjeknya yang pertama terlebih dahulu. Oke, sudah paham tentang silogisme? Gampang banget kan untuk mengambil kesimpulannya? Tapi biasanya ada yang lebih ribet sih. Nanti kita bahas di part 2-nya lah, part 2, part 3 lah. Atau part-part selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada soal analitis. Nah, soal analitis ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisa informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, jadi dalam soal ini akan disajikan sebuah informasi. Nah, jadi kita tuh bagaimana cara menarik kesimpulannya dari informasi tersebut. Hampir sama dengan silogisme, cuma bedanya kalau silogisme itu 2 kalimat yang ditarik kesimpulannya. Sementara untuk analitis ini menganalisa informasi atau menganalisis informasi dan ditarik kesimpulannya. Oke, kita lanjut langsung ke soalnya. Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya. Saya dapat dari Google ini. Tapi kita bahas aja, tetap kita bahas. Nah, di sini dalam pemilihan ketua kelas soalnya ya. Dalam pemilihan ketua kelas kelas 5 ya. 6 ya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Perolehan suara Doni tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Siapa yang terpilih sebagai ketua kelas? Pusing ini ya. Saya coba pusing ini. Nah, berarti gini. Nah, kita bahas dari pembahasan yang dari Google. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya paham lah di sini. Walaupun pusing ya paham. Nah, berarti kita tarik titik tengahnya itu ada si Koni. Koni di sini kan Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti Ahmad lebih dari berarti Koni itu kurang dari Ahmad atau Ahmad lebih dari Koni. Terus tidak lebih dari Eka. Perolehan mana sih Doni tidak lebih dari Beta. Nah, berarti di sini Ahmad itu Koni itu lebih dari Doni dan Ahmad itu Koni itu kurang dari Ahmad tapi lebih dari Doni. Nah, di mana di sini itu Ahmad tidak kurang dari Koni, berarti Ahmad lebih dari Koni. Nah, terus Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Nah, kenapa di sini yang dijadikan acuannya itu Koni? Karena Koni itu mewakili keduanya, di mana Koni itu tidak kurang dari Ahmad, atau berarti Ahmad itu Ahmad tidak kurang dari Koni, itu berarti Ahmad lebih dari Koni. Nah, terus Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Nah, berarti Dodi itu kurang dari Koni, berarti Koni itu lebih dari Dodi. Nah, terus di sini Beta kurang dari Eka kan? Nah, berarti si Beta ini mana Beta kurang dari tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Perolehan Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Nah, berarti Beta ini sama dengan Ahmad gitu kan. Nah, berarti Ahmad itu sama dengan Beta, berarti berarti Ahmad ini kan dia lebih dari Koni.
terus lebih dari Koni lebih dari Doni. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa Ahmad ini sama dengan beta. Karena Ahmad di sini kan beta sama dengan Ahmad. Nah, Ahmad ini kan lebih besar dari Koni dan lebih besar dari Doni. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa Ahmad dan beta itu sama. Nah, terus di sini dari Eka tidak lebih. Nah, Koni perolehan suara Doni tidak lebih dari beta dan kurang dari Koni. Perolehan suara beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Nah, berarti beta ini sama dengan Ahmad. Nah, di mana Ahmad ini mengungguli Koni dan Dodi. Terus si beta ini beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Nah, berarti suara beta ini tidak melebihi Eka. Sementara suara beta ini lebih dari sama dengan Ahmad. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa jadi ketua kelasnya ini Eka. Karena di sini kan Ahmad dan beta itu sama dengan beta itu. Sama dengan beta lagi. Ahmad beta ini sama dengan Ahmad poinnya. Misalkan Ahmad itu poinnya 10. Nah, beta juga poinnya 10. Nah, terus tidak lebih dari Eka. Nah, berarti si Ahmad juga tidak lebih dari Eka karena si beta juga tidak lebih dari Eka poinnya di sini. Nah, berarti Ahmad dan beta itu poinnya 10. Sementara si Eka ini poinnya 11. Terus misalkan Koni ini poinnya 9. Terus Dodi ini poinnya 8. Nah, berarti di sini yang poinnya 10 atau poinnya sama itu ada Ahmad dan beta. Sementara Eka ini poinnya 11 karena si Ahmad dan si beta ini tidak lebih dari Eka gitu. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa jawabannya itu adalah C ya. Nah, memang posisi seperti ini tuh analitis itu ya memang ribet gitu ya. Karena ya kita harus diputar-putar, belum ditambah lagi kita waktu juga kan. Waktu itu terus berjalan gitu kan. Jangan menyia-nyiakan waktu, asik. Nah, berarti harus dipelajari lagi mengenai analisis ya, analitis nih. Nah, oke, sampai sini sudah paham kan mengenai soal-soal atau kisi-kisi tes CPNS tentang tes kemampuan verbal, baik soal analogi, soal silogisme, dan soal analitis. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Kita bongkar nanti kisi-kisi tes CPNS tentang soal-soal lainnya, baik itu tentang soal TIU, soal TPK, ITKP, dan soal tentang tes wawasan kebangsaan. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Salam ganteng YouTube, YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng YouTube. Like, comment, subscribe.